Halo Cancer, kita ketemu lagi di reading kali ini. Saya akan reading tentang healing dari permasalahan atau persoalan yang sering Cancer temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke Cancer, kita langsung ambil kartunya. Healing untuk Cancer. Saya ambil permasalahan yang paling dominan ya. Oke, kita sudah dapat kartunya. Oke Cancer, saya akan mulai baca. Yang paling dominan terbaca di sini adalah mood ya. Jadi terbaca moody. Dalam melakukan segala sesuatu, rutinitas atau pekerjaan, tanggung jawab ya, dalam kehidupan sehari-hari, Cancer sering sekali moody ya di sini ya. Jadi moodnya mudah sekali berubah-ubah. Misalnya karena ada orang yang membicarakan negatif, itu bisa tiba-tiba merusak mood Cancer dan kemudian mematikan ide-idenya, bahkan kreativitasnya itu jadi terganggu di sini. Padahal sebenarnya Cancer ini sangat kreatif ya, sangat kreatif, sangat cerdas ya, cerdas karena di sini terlihat banyak potensi ya, yang keluar yang besar-besar di sini. Jadi Cancer merupakan sebuah zodiak yang memang kreatif, imajinatif, dan intuisinya juga tajam. Jadi cocok sekali apabila Cancer ini bekerja di dalam sesuatu bidang yang bidangnya itu memerlukan kreativitas yang tinggi. Itu Cancer jagonya. Nah, sayang sekali moodnya di sini mudah sekali terganggu. Hanya karena sikap orang, hanya karena kadang-kadang percakapan atau karena omongan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi Cancer, itu bisa langsung merubah mood atau merubah suasana hati Cancer dan mengobrak-abrik ini ya, mengobrak-abrik suasana hati. Jadi pikiran pun langsung seperti itu tadi yang saya katakan, mati kreativitas di sini. Jadi oke Cancer, sarannya adalah lebih lebih menstabilkan kondisi hati di sini harusnya ya. Jadi agar mood itu tetap terjaga, itu bagaimana membatasi sesuatu hal yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Kita filter, apabila sesuatu perkataan itu atau sikap orang itu tidak penting, ya sudah, tidak usah
kita pikirkan, diabaikan saja. Kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita pada saat itu, kita selesaikan. Dan jangan ditunda-tunda, mau tidak mau pada saat itu kita selesaikan. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal pikirkan itu orang yang membuat kita kesel mau kita apain. Enggak seperti itu ya. Jadi jangan karena hal yang tidak penting atau karena sikap orang yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, perkataan orang yang sebenarnya harus kita tidak usah didengarkan itu merusak apa yang menjadi kreativitas kita. Kemudian di sini juga masalah ini ya, emosi. Emosinya juga sering tidak terkendali di sini. Jadi karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Cancer kalau melakukan segala sesuatu hal penuh ketulusan ya. Ya, penuh ketulusan dan ide-idenya juga cemerlang. Jarang sekali melakukan sesuatu hal yang di luar prosedur. Ya, kemudian apabila ada tanggapan atau apresiasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi Cancer, sudah merusak dua hal. Mood dan emosi langsung naik. Itulah di sini yang harus diantisipasi ya. Dan juga pesan untuk Cancer, jangan perlihatkan emosimu di depan orang yang merusak moodmu. Gitu. Marah itu tidak dilarang. Saya sendiri tidak pernah melarang orang marah. Ya. Hanya saja kita tidak perlu memperlihatkan pada saat itu. Kita tunggu saja waktu yang tepat untuk memperlihatkan amarah itu. Tidak, maksud saya bukan itu ya. Bercanda ya. Kita boleh tidak puas, kita boleh marah terhadap orang lain. Tetapi jangan terlalu ditunjukkan. Karena apabila kita menunjukkan kemarahan kita, menunjukkan reaksi kita kepada orang lain, itu justru bisa menjadi celah buat orang lain itu menemukan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Saran saya, apabila marah atau apabila merasa tidak puas kepada apresiasi orang yang menanggapi atau menghargai apa yang sudah kita lakukan, sebaiknya emosi kita tahan. Emosi kita tahan, kita menjaga di dalam diri kita dulu, pikiran dan hati agar tetap stabil, agar tidak rusak dan tidak terkendali ya. Jadi orang lain jangan sampai menemukan celah untuk masuk dan merusak diri kita. Segala sesuatu itu sesuai porsinya kok. Pada akhirnya apabila kita merasa tidak puas, kita juga akan menemukan waktu di mana kita bisa menunjukkan ketidakpuasan kita itu. Ya, saya tidak menyarankan untuk membalas dendam di sini ya. Tetapi sesuatu hal yang memang harus kita perhitungkan, memang harus kita perhitungkan juga kok. Tetapi memang kita harus menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Tidak harus membalas. Tidak harus membalas. Menunjukkan kesalahan itu tidak harus membalas dengan perbuatan yang sama. Tetapi menunjukkan kesalahan orang itu secara langsung pada saat kita menemukan kesempatan itu boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak merugikan orang lain atau kita tidak bertentangan dengan ilmu agama. Ya, silakan dikondisikan kepada kondisi masing-masing. Oke. Kemudian nasihatnya untuk hal asmara, jangan menoleh kepada hal yang sudah terlewat atau masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, seburuk orang itu memperlakukan kita, apabila kita masih menoleh-noleh hanya untuk mengecek kondisi orang itu bagaimana, yang sudah menyakiti kita, yang sudah berbuat tidak adil kepada kita, itu justru merugikan kita. Buang-buang waktu. Karena pikiran dan hati kita bisa rusak, mood juga bisa terganggu kan.
Apabila kita sakit karena melihat, nyeri karena mendengar, dua hal itu tidak usah dilakukan. Tidak usah dilihat dan tidak usah didengar. Kita cari saja, kita dengarkan saja hal lain yang menyenangkan hati kita. Banyak kan, kita bisa memilih hal yang lain yang membangun mood kita menjadi lebih baik. Ya kan? Membahagiakan diri kita. Kita bisa memilih hal-hal seperti itu. Oke, Cancer. Sekian dulu pesan dari saya. Semoga saja Cancer kedepannya lebih bahagia dan lebih bisa menemukan self healingnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan disukai oleh Cancer ya. Jadi bisa membangun mood menjadi lebih baik dan bisa mengontrol emosi dengan lebih baik. Segala sesuatunya pasti lebih baik apabila dua hal itu sudah bisa diatasi oleh Cancer. Oke, Cancer. Sekian dulu, kita bertemu di reading selanjutnya. Sukses untuk Cancer ya. Terima kasih.